Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Saputra, kelas 15 3A02 dengan NIM 15240328. Hati tenang, mengapa anti korupsi itu harus menjadi gaya hidup? Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, terus penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Kalian pikir hanya pejabat doang yang bisa melakukan korupsi? Belum tentu ya. Oh, belum tentu. Masyarakat bisa juga korupsi. Dan mungkin ini hal biasa di kehidupan mereka. Contohnya, menyontek waktu ujian, menyuap polisi ketika tilang, lalu ada bolos kerja tapi tetap mengambil gaji, dan masih banyak lain yang tanpa sadar kita melakukan korupsi di kehidupan sehari-hari. Jika korupsi dibiarkan terus berkembang, masyarakat akan terbiasa dengan budaya asal ada uang, semua bisa diatur. Akibatnya, nilai kejujuran dan integritas hilang dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang menjadi apatis, tidak percaya lagi pada sistem, dan bahkan mulai menganggap perilaku curang sebagai hal yang wajar. Padahal budaya ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan masa depan bangsa atau masa depan generasi-generasi muda. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi juga penting ditanamkan sejak dini. Sekolah, kampus dapat menjadi tempat yang strategis untuk membentuk karakter jujur. Guru harus menjadi seseorang yang teladan dalam kedisiplinan dan transparansi. Kurikulum bisa memasukkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat dilatih untuk bekerja sama dengan jujur, mengelola dana dengan benar, dan mengambil keputusan secara adil. Dengan cara ini, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang bersih dari kebiasaan koruptif. Apa aja sih dampak dalam kehidupannya? Yang antara lain adalah jalan yang rusak karena dananya digelapkan, lalu sekolah yang kekurangan fasilitas karena dananya digelapkan juga, dan juga sering terjadinya pelayanan publik yang lambat karena harus ada uang pelicin. Nah, karena itu, seperti tren gaya hidup sehat, anti korupsi juga bisa loh jadi tren gaya hidup sekarang. Yang pertama, kita menerapkan transparan, yaitu kita bisa terbuka dalam mengelola uang sekecil apapun. Yang kedua itu ada disiplin, menepati janji tepat waktu dan tidak malas bekerja. Yang ketiga itu katakan tidak pada gratifikasi, suap, dan lain sebagainya. Yang keempat itu kita mulai dari hal kecil dulu, seperti tidak menyontek, tidak terlambat, dan lain sebagainya. Akibat korupsi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, seperti rendahnya pendapatan dari sektor pajak, terus lalu timbulnya aksi demonstrasi oleh masyarakat karena hak yang disalahgunakan, seperti yang lalu kemarin itu demo yang besar-besaran. Lalu meningkatnya angka kriminalitas, tingginya harga dan jasa pelayanan publik. Lalu Indonesia juga masuk ke dalam negara dengan jumlah korupsi yang cukup banyak. Dengan maraknya kasus korupsi, terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Pada dasarnya, KPK tidak hanya menangkap para koruptor, melainkan juga mencegah terjadinya korupsi atau mencegah terjadinya pejabat-pejabat itu untuk korupsi. Korupsi bukan sekedar kejahatan, tapi racun yang merusak masa depan. Hidup bersih adalah kunci untuk hati yang tenang. Dengan menjadikan anti korupsi sebagai gaya hidup, kita tidak hanya menyelamatkan bangsa, tapi juga menyelamatkan diri kita dari hidup penuh kecemasan. Karena sesungguhnya, kejujuran itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita. Demikian artikel populer dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.